Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian, tema, dan aliran seni lukis. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang seni lukis, yaitu tentang alat dan bahan yang digunakan untuk melukis dan langkah-langkah melukis. Untuk itu, simak video berikut ini. Dan tetap semangat ya semuanya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Kedua, siswa mampu membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. 3. Siswa mampu berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitarnya. Alat dan bahan seni lukis. Yang pertama, alat kuas, yaitu alat yang digunakan untuk menguas atau cat ke media lukis. Kemudian palet, tempat untuk menampung cat yang akan digunakan ketika melukis. Kemudian pisau palet untuk mengaduk cat dan mencampur warna di atas palet sampai warna yang diinginkan tercapai. Kanvas dan kertas, bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam lukisan. Ya, bahan cat pewarna, cat air. Media cat air memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan media lukis lainnya. Jejak-jejak air yang dianggap sulit untuk ditaklukkan dan warnanya yang transparan merupakan ciri khas dan karakter dari medium ini. Melukis dengan medium cat air pada dasarnya bisa dilakukan di berbagai medium gambar seperti kanvas, kertas, dan sebagainya. Kemudian cat minyak berbeda dengan cat air yang dipandang memang sulit dan ditaklukkannya. Cat minyak justru memiliki karakter yang sebaliknya. Namun bukan berarti cat minyak mudah untuk dikuasai. Cat minyak dapat dikatakan lebih fleksibel, ya, mengikuti gaya, cara dan karakter penggunaannya. Ya, bisa sangat ekspresif, realis dan nyata, bahkan bisa sangat halus dan lembut seperti cat air. Selanjutnya, cat akrilik dengan karakter yang fleksibel, ekonomis namun berkualitas. Cat akrilik sekarang hari ini menjadi pilihan utama para perupa, terutama mereka yang berkonsentrasi khusus di medium seni lukis. Meskipun demikian, bukan berarti cat akrilik ini tidak memiliki kelemahan. Proses pengeringannya memang cepat. Terkadang menjadi kelemahan dari cat akrilik ini dengan karakternya tersebut. Alhasil, para pelukis bekerja cepat jika bekerja dengan medium ini. Nah, ini contoh hasil lukisan dari berbagai macam cat atau pewarna. Contohnya dari watercolor atau cat air. Ini sapuannya lebih halus ya, tipis. Kemudian dari cat minyak. Nah, cat minyak ini lebih jelas, lebih tebal sehingga lebih banyak menggunakan cat minyak. Selanjutnya akrilik. Ini kelihatan lebih transparan ya. Kemudian kelihatan transparan di sini, sapuan-sapuannya lebih halus dibandingkan menggunakan cat air. Pastel dan krayon. Krayon
memiliki tekstur yang keras sehingga jika digunakan untuk mewarnai akan sulit menghasilkan gambar yang halus dan meninggalkan bagian-bagian kecil yang tidak terkena cat. Kemudian pastel biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga lebih mengkilap dan keras. Nah, di sini perbedaannya. Krayon terbuat dari lilin dan ada kandungan kaolin atau kapur. Sedangkan oil pastel terbuat dari lilin dan minyak. Meskipun sama-sama mengandung lilin, namun kandungan minyak pada oil pastel lebih banyak. Nah, ini berikut ada contoh gambar dari krayon dan pastel. Serta ini ada di tengah ada krayon, oil pastel, beserta hasil dari warnanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik melukis. Yang pertama ada teknik akuarel, adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Nah, di bawah itu sudah ada contoh dari teknik akuarel. Selanjutnya teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karyanya. Di bawah juga sudah ada contoh lukisan teknik plakat. Selanjutnya teknik mozaik, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca, kertas, keramik, bisa juga porselen atau batu yang berwarna-warni sehingga membentuk objek tertentu. Nah, itu di situ sudah ada contoh dari teknik mozaik. Yang keempat, ada teknik kaca, yaitu seni lukis yang menggunakan media kaca. Teknik melukisnya dilakukan dengan cara terbalik atau melukis di bagian belakang. Hasil lukisannya biasa dilihat dari bagian depan. Jadi melukisnya itu dari belakang sehingga hasilnya bisa dilihat dari bagian depan. Selanjutnya ada teknik batik. Merupakan proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih. Dengan perkembangan teknik maupun pewarnaan batik, batik pun diaplikasi dalam seni lukis batik atau batik pointing, yaitu lukisan dengan menggunakan media bahan, pemrosesan dan pewarnaan seperti halnya pada pembuatan batik. Jadi teknik batik ini seperti teknik membatik. Langkah-langkah melukis. Yang pertama, memunculkan gagasan. Langkah awalnya adalah mencari ide atau gagasan. Ide gagasan bisa kalian ambil dari membayangkan atau melihat objek, boleh dari mengembangkan imajinasi, boleh dari eksplorasi di internet, atau misalkan kalian mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum dan yang lainnya. Jadi bisa dari mana saja ide atau gagasannya. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah karya seni hasil goresan garis atau warna secara spontan, cepat, dan tipis. Yang ketiga, menentukan media berkarya. Yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi kalian pilih alat dan bahan yang dibutuhkan ketika melukis. Yang keempat, teknik yang digunakan. Tentukan teknik yang disukai dan yang dikuasai. Yang kelima, yang terakhir, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Warnai hasil sketsa dengan goresan tipis pada objek dan latar belakangnya.
Lalu sempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan gelap terang. Nah, baiklah. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, mudah-mudahan dapat mengerti ya. Jika masih ada yang masih belum paham, silahkan tanya di grup belajar masing-masing ya. Nah, tugas untuk kali ini, kalian silahkan buat sketsa lukisan sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Pilih satu aliran seni lukis yang kalian sukai. Misalnya boleh tentang aliran realisme, naturalis, abstrak, dan yang lainnya yang minggu lalu telah dijelaskan. Tuh, selamat mencoba ya. Dan selamat mengerjakan.